Oke. Shalom. Masih kurang semangat. Shalom. Shalom. Iya, puji Tuhan karena kita boleh berkumpul hari ini, diberikan hari yang baik oleh Tuhan, sehingga kita teman-teman Kristiani Telkom Group boleh berkumpul di acara kebaktian, sekaligus nanti kita akan ada seminar Christian Living. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama angkat pujian dulu, Bapak Ibu. Kita boleh bangkit berdiri karena kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita angkat pujian, bertemu dalam kasih-Nya dan terima sukacita surga. Dengan penuh sukacita. Bertemu dalam kasih-Nya dan berkumpul dalam anugerah-Nya. Dalam anugerah-Nya bersukacita sambut di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah. Oh saudaraku dan saudariku, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah. Lagi saudaraku dan saudariku, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah. Sama-sama katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dan kita dapat merasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berkah, dan terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, saksikan kuasa-Nya. Taklukkan badai, taklukkan badai. Sama-sama, haleluya, haleluya. Katakan dia ada dalam hatiku. Kau ada dalam, takkan batas suaraku, takkan batas sama, takkan hilang kekuatanku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Doa bersorak, doa bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita ulang sekali lagi dari awal dengan lebih semangat. Katakan terima. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Taklukkan badai yang bergelam. Hey, terima. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Saksikan kuasa-Nya. Taklukkan badai. Kata-kata semuanya haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hati. Katakan takkan batas semangatku, takkan batas takkan hilang kekuatanku, takkan hilang kekuatan. Telkomers, haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surganya, sukacita surga nyata. Sukacita surga. Sekali lagi sukacita nyata. Sukacita surga. Sama-sama. Penuhiku. Terima kasih boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan, dan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Bersama-sama kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Allah karena Engkau boleh begitu baik dalam hidup kami, sehingga Tuhan boleh berikan kami hari ini waktu yang baik Tuhan. Seluruh Telkomers kami boleh beribadah
memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Kami minta pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk boleh mengurapi ibadah kami. Kau yang boleh berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, agar yang kami nyanyikan, agar nanti khotbah yang diberikan oleh hamba Tuhan boleh menjadi hal yang baik dalam hidup kami, boleh kami laksanakan di dalam hidup kami. Berdoa juga Tuhan untuk teman-teman yang belum bisa hadir atau yang masih menyusul, baik offline maupun online, kami bawakan ke dalam tangan pengasihan-Mu agar boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dan boleh menerima firman-Mu. Kami serahkan hidup kami, nyawa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, baik Bapak Ibu. Ini karena temanya edisi Valentine ya. Edisi Valentine, baru minggu lalu Valentine ya. Mungkin di antara kita Valentine kemarin ada yang ngasih coklat, ngasih bunga, ngasih hadiah istri, suami, ke anak ya. Ke pacar mungkin, atau calon istri, calon suami. Dan ini momen yang kayaknya lazim dilakukan. Lintas agama, lintas suku, kita saling memberikan kado coklat bunga. Tapi mungkin Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ada satu hal yang sering kita lupa ya, bahwa sebenarnya untuk kita orang percaya, anak-anak Tuhan, kasih yang terutama itu datangnya dari Tuhan ya, bukan hanya sekedar dari pasangan, bukan hanya pas Valentine. Tuhan menebus kita mahal banget gitu ya, dan harusnya dirayakannya setiap hari ya, kasih Tuhan untuk kita gitu. Nah mungkin untuk sebagai pengingat dan untuk mempersiapkan hati kita, kita akan angkat pujian bersama keluargaku dan satu hal yang kurindu. Kapan balik? Kami datang Nanti dulu kita sama Bang Surya ya. Sudah Firdaus. Dari kan Mas nggak sempat ke Bukit Tinggi. Ya di sini kok. Udah ada janji ya? Berjanji setia sampai akhir. Berjanji setia sampai akhir. Mengasihi Tuhan. Mengasihimu. Yesus bersama. Melayani Tuhan. Bersatu selamanya. Bersatu selamanya. Mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Sama-sama kembali kita angkat pujian ini dari awal. Kami datang di hadiran-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi Tuhan, mengasihi-Mu. Bersatu selamanya mengasihi Engkau Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
katakan satu hal yang rindu sama-sama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah Tuhan. Berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku pinta. Satu hal yang ku pinta, menikmati Tuhan, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hal, lebih baik satu hal. Dia pelataran-Mu. Daripada 1000 hari di tempat lain, memuji-Mu, katakan menyembah-Mu Tuhan, menyembah sebab Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sama-sama kita angkat suara kita. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Oh Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Dan menikmati semua Kita akan mendengarkan kebaktian dan seminar Christian Living yang akan disampaikan Pendeta Johannes Lihaing dan juga Ibu Wiwik Suryaningsih. Kami persilahkan untuk Bapak dan Ibu untuk memimpin ibadah. Silakan. Oke, selamat siang teman-teman. Ayo, mana jawabnya? Selamat siang. Shalom. Iya, rupanya saya salah. Kalau siang nggak nyambung, ya. Begitu shalom baru nyambung, begitu ya. Oke, kita akan bersama-sama berdoa lebih dulu ya. Sekali lagi mohon Tuhan memberkati, menguatkan kita dan kita belajar bersama. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena di dalam cinta-Mu yang tidak pernah berubah, kami boleh merasakan akan indahnya, kami menikmati akan hadirat-Mu, pelukan-Mu, topangan-Mu, kekuatan perlindungan yang membuat kami boleh melangkah di tengah-tengah ketakutan kami, ataupun ketika kami gagal, kami boleh merasakan tangan-Mu yang mengangkat kami. Bahkan ketika kami merasa begitu lemah, topangan-Mu sungguh meneguhkan kami. Karena itu ya Tuhan, mohon kami saat ini Kau mampukan juga untuk belajar bersama-Mu. Di saat kami mau mengingat kembali akan cinta yang Engkau berikan menjadi satu harta
di dalam kehidupan manusia. Dan kami mohon Tuhan firman-Mu boleh sekali lagi meneguhkan, memperlihatkan, mengingatkan atau merefresh kami, membuat kami boleh mengenal dan berjalan di dalam cinta yang Engkau juga sediakan bagi anak-anak manusia. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ini dalam pimpinan-Mu, baik kami yang di sini maupun yang mengikuti secara online. Ini doa kami di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, teman-teman, kita akan bersama-sama melihat, bisa ya. Kita akan melihat dari dua bagian Alkitab lebih dahulu, yaitu dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, dan juga Yohanes 15 ayat yang ke-12 dan 13 ya. Firman Tuhan berkata demikian. Hai anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yaitu yang ayat 1 Yohanes 3, ayat yang ke-18, dan kemudian di dalam Yohanes 15, kita tahu dalam Yohanes 15 itu adalah bagian dari satu percakapan di sekitar akhir dari Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib, yaitu dari ayat yang pasal yang ke-13 sampai dengan pasal yang ke-17. Maka pasal yang ke-15 itu berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Nah, inilah firman Tuhan yang akan menjadi landasan, dan juga nanti tentunya ada beberapa bagian firman lagi ya, untuk kita bersama-sama mau mengerti ataupun mencoba memahami dengan satu tema yang saat ini ya, yaitu kasih itu nyambung. Nah, sebelum kita bersama-sama melakukan itu, kita main dulu sebentar. Nah, ini istri yang akan memimpin nanti ya. Bagian main-main, bagian istri ya. Oke. Nah, ini saya juga minta sama Monik. Saya minta ada sukarelawan-sukarelawati, ada 6 orang aja, laki-laki perempuan begitu ya, di mix aja. Saya minta untuk kita bermain sejenak ya. Oke. Monik, 6 orang, silakan datangkan mereka siapa aja. Ayo, tenang aja. Tenang aja. Yuk, kita bermain. Siapa tadi yang dipanggil? Yakin siapa? Gak ada hukuman? Gak ada hukuman. Oke. Terus? Satria Daniel. Nah, sudah Satria ya. Ayo Daniel. Daniel di Gua Singa nggak takut, yuk. Siapa? Olin dan Angie. Mana Olin, Angie? Yuk, maju. Olin, Angie. Ya, sini ya. Oke. Olin, Angie. Oke. 2 orang lagi. Cowok. Oh, cowok 1 ya? Sudah. Oh iya 2, berarti kurang 1. Cowok 1 lagi. Sama? Ya. Berbahagialah orang-orang yang ditunjuk oleh Monik ya. Tepuk tangan buat mereka ya. Nah, kita kasih semangat dulu ya. Ini permainannya simple, sangat-sangat simple. Jadi merangkai kata menjadi satu kalimat yang nyambung, oke? Ya, buat kata untuk disambung menjadi satu kalimat yang indah dan nyambung, oke? Nah, orang yang pertama, nanti saya duluan menyebut kata, begitu ya. Setelah saya ngomong, nanti urutannya gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang terakhir ini yang paling susah ya. Berbahagialah orang yang paling susah ya, karena berarti paling kuat ya, begitu ya. Nah, orang yang kedua itu harus menyambung dengan mengulangin kalimat yang pertama, oke? Kata yang pertama disambung. Nanti orang yang ketiga itu harus mengulang kata pertama, kedua, dan ketiga, oke? Berbahagialah yang ke-6. Dia harus menyambung dari kata 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan menjadi satu kalimat yang indah, oke? Bisa nangkap? Oke ya? Oke, contoh ya. Ya. Saya dan yang oh iya deh, sorry, saya yang ngasih permainan aja salah. Jadi kalau kalian salah nggak apa-apa ya. Yo, saya
Saya makan dan. Saya makan dan minum. Saya makan dan minum yang. Saya makan dan minum yang dingin. Nah, sudah selesai aja. Nanti kalau supaya saya selesai maksudnya ya. Begitu ya, nangkep ya? Oke. Sekarang saya mulai paling enak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kasih semangat sampai yang ke-6. Oke? Oh ya. Berarti kasih terus apa gitu ya? Oh. Kasih sukacita. Kasih, sukacita, dan Damai sejahtera. Damai. Kasih sukacita dan damai. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ya, kasih dan sukacita. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera menyertai. kasih, sukacita, damai sejahtera menyertai saya. Iya, thank you. Ya. Masih menunggu di sini karena mengharapkan ada hadiah, nggak ada. Jadi sudah. Oke, thank Tepuk you. tangan buat mereka ya. Oke, next ya. Ya. Ini pelajarannya ya. Pelajarannya adalah kata itu harus disambung untuk menjadi kalimat, atau kalimat itu bisa menjadi satu kalimat yang indah. Itu harus disambung dari kata demi kata. Oke. Susah atau gampang? Ya, ada gampang dan ada susah. Buktinya tadi gampang. Karena kalian expert sih. Ya, kalian keren ya. Oke. Ya, jadi mudah-mudah gampang, tapi demikian juga dengan kasih. Kasih itu harus juga disambung. Itu sebabnya kita mau belajar apa? Iya, kasih itu nyambung. Oke, next. Silahkan next. Oke, ketika kita ngomong soal kasih itu nyambung, ya maka saya berpikir karena teman-teman ada di daerah Telkomsel, ini yang Telkomsel istri, Telkom? Telkom. Oh, enggak tahu lah, Sigma begitu ya. Pokoknya masih Telkom lah, saudara sepupunya begitu ya. Nah, kan itu ngomong soal komunikasi ya, banyak di dalam masalah komunikasi dan lain sebagainya. Itu sebabnya saya berpikir kasih itu juga merupakan sesuatu yang relate, yang dikomunikasikan begitu ya. Jadi walaupun tadi dikatakan anak-anak jangan engkau hanya mengasihi dengan perkataan maupun lidah, tapi itu kan berarti sesuatu yang relate dengan yang lain itu ya. Nah, membuat saya berpikir ataupun melihat dari itu, maka apa sih sebetulnya yang menjadi satu hal yang sangat penting ketika kita ngomong soal kasih yang, bahkan ketika kita ngomong kasih yang relate, yang nyambung, itu seperti apa? Nah, dalam hal yang seperti ini saya ingin katakan yang pertama, next ya, kasih itu baru nyambung ketika dekat, gitu ya. Semakin kalau teman-teman, kalau saya punya satu gawai yang saya hubungkan dengan WiFi, begitu jauh dari source-nya itu WiFi, maka makin jauh makin nggak nyambung begitu ya. Semakin dekat semakin nyambung. Nah, ini juga yang sebetulnya menjadi satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan, di dalam everything, ya, di dalam segala sesuatu kehidupan kita sama Tuhan mau nyambung juga harus dekat, gitu ya. Semakin kita jauh, semakin kita juga nggak ngerti juga nantinya Tuhan mau ngapain sih dengan saya begitu. Atau bahkan ketika kita begitu dekat, maka rasa klik itu akan makin kuat. Nah, ini yang penting juga. Kasih itu baru bisa nyambung ketika kita dekat. Tapi masalahnya orang berpikir, oke, kalau mau kasih itu dekat berarti deket-deketan kayak saya dengan istri saya, begitu ya. Gitu ya. Ya, ini memang dekat begitu ya. Tapi apakah kedekatan itu selalu harus diartikan secara physically? Bahwa kita selalu dekat demikian? Enggak juga begitu. Ada orang yang bisa dekat dengan cara head to head.
Wah, ini diskusi begitu ya. Ya saya laki-laki itu sukanya seperti itu. Ya, ngomong soal berita dari A sampai Z, viralnya apa, ngobrolnya bisa begitu ya, berjam-jam bisa. Tapi itu tetap head to head ya. Dan rasanya ngeklik juga sudahan head to head begitu. Tapi yang seperti ini sebetulnya ya bagus juga. Tapi itu shallow, itu suatu hal yang masih di luaran ya. Apa yang sebetulnya Allah inginkan? Yaitu kasih yang bersifat heart to heart, yang bersifat dari hati. Dan itulah sebabnya ketika berkata-kata tentang Allah yang mengasihi, maka apa yang diwujudkan? Itu bukan hanya head to head, Allah bukan hanya berkata-kata, tetapi Allah itu mengasihi dengan hatinya, yang membuat kasihnya yang keluar dari hatinya itu merupakan sesuatu yang memancar dari dalam dirinya. Sehingga kalau kita katakan next ya, itu kasih Allah kepada kita itu betul-betul kasih yang tanpa syarat, tanpa pakai kata tapi dan lain sebagainya. Itulah kasih yang mau mendekat, yang bersama-sama. Nah, kalau sudah heart to heart itu ngekliknya lain ya. Karena apa? Karena pasti di situ ada satu yang bisa membuat kita itu ngerti benar, ini sebetulnya Tuhan mau gini atau enggak, itu kalau sama Tuhan itu ya. Tapi kalau sesama dengan pasangan ya, entah itu calon pacar atau sekarang sudah menjadi suami istri, itu kalau ngekliknya heart to heart itu beda. Nah, satu kali saya pernah pergi kunjungan gitu ya ke sebuah pasangan suami istri ya, di rumahnya begitu ya, ini di Jawa Tengah begitu. Lalu oh ya mari Pak silahkan masuk gitu ya. Saya masuk di ruang tamu itu biasa kan ada sofa 1, sofa 3, sofa 1 lagi gitu kan, yang tengahnya ada mejanya begitu. Nah saya karena masuk duduknya yang di sofa 1, nah kemudian si bapak itu duduk yang di sofa 3 itu, sementara ibunya duduk di yang sofa 1 sana, di depan ada meja gitu ya. Mejanya masih kosong gitu ya. Terus sebenarnya kami ngobrol gitu ya. Ketika saya ngobrol, saya perhatikan satu kali tiba-tiba si suami itu lihat kepada istrinya ya, waktu lihat alisnya naik gitu aja ya. Paham ya. Istrinya lihat, tersenyum, terus kemudian sebentar berkata kepada saya, Pak Pendeta maaf ya, dia pergi ke belakang. Lalu saya mendengar adanya pertempuran antara gelas dengan sendok begitu ya. Kalau di Jawa Tengah itu semuanya serba manis begitu ya. Jadi begitu sudah begitu, tidak lama kemudian nampan ada teh. Wah ini pasti manis begitu. Mari Pak silahkan diminum. Saya baru tahu apa artinya alis naik ya. Alis naik artinya Bu minumnya sediain gitu kan. Coba kalau saya yang naikkan alisnya kepada sang ibu, yang melotot bapaknya. Nggak nyambung. Kenapa? Nggak ada ngekliknya heart to heart, itu nggak ada. Surat Allah melihat kita, Allah itu ngeklik hati Allah dengan kita, membuat segala sesuatu yang kita rasakan Allah tahu dengan pasti. Maka kita bisa berkata, Tuhan Kau tahu segala sesuatu. Bahkan kita bisa berkata sama seperti Petrus yang berkata, Tuhan Kau tahu segala sesuatu, Kau tahu aku mengasihi. Mungkin dalam kehidupan kita bisa gagal, kita bisa jatuh. Tapi Tuhan lihat itu sampai ke dalam. Itu juga yang membuat kita percuma kalau kita mengatakan, oh Tuhan aku mengasihimu, tapi hanya sebagai kemunafikan ya, topeng kita, datang kebaktian, tapi hati gak sama Tuhan, Tuhan juga tahu. Nah kasih yang nyambung itu adalah yang heart to heart, yang dekatnya itu di situ. Jadi kalau kita ingin membangun suatu kasih yang memang betul-betul bisa menyambungkan baik kita dengan Allah maupun kita dengan pasangan kita, dan yang bisa begitu kuat, maka kasih itu harus menjadi kasih yang heart to heart. Nextnya, di dalam kasih yang seperti itu, maka kalau pepatah atau kata-kata di dalam dunia ini kan mengatakan kasih anak itu sepenggalan jalan gitu ya, kasih orang tua itu sepanjang jalan.
Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa kasih yang Allah inginkan adalah kasih yang seperti aku mengasihimu tadi dalam Yohanes 15 ya. Kasih yang seperti apa? Kasih Allah adalah kasih yang sepanjang masa. Never fail, never end. Gak pernah berhenti untuk mengasihi. Dan itulah yang sebetulnya Tuhan inginkan. Kasih yang bersifat sesuatu yang tidak pernah berhenti sekalipun ada begitu banyak hal yang mungkin menjadi situasi di sekitar. Nah itu yang pertama yang kita perlu ingat. Oke, yang kedua silahkan. Yang kedua, kasih itu aktif, kasih itu on. Ada seorang yang bernama Florence Nightingale. Dia dari keluarga bangsawan Inggris sekitar 1820-an. Nah, biasanya itu di kalangan atas biasanya itu diarahkan untuk menikah hidup nyaman. Tapi sejak umur 17, Florence ini merasa dia mendapatkan panggilan untuk melayani orang-orang yang menderita. Sehingga akhirnya dia menolak berbagai tawaran untuk menikah. Dia tidak mau untuk menikah. Lebih memilih menjalanin satu pilihan yang dianggap pada waktu itu sangat rendah. Oleh karena dia memilih untuk masuk di dalam dunia keperawatan yang pada waktu itu tidak dianggap dunia yang bergengsi, begitu ya, yang tidak dianggap tidak dilirik oleh mata. Nah, kasih aktif dari Florence itu sangat terlihat ketika ada perang yang namanya Perang Crimea tahun 1853 sampai 1856. Dia itu pergi ke Turki di rumah sakit militer Scutari, di mana kondisi waktu itu sangat-sangat buruk. Tentara yang terluka itu dirawat itu di satu ruangan yang kotor, penuh dengan tikus tanpa sanitasi. Sehingga tingkat kematian itu begitu tinggi, begitu besar. Oleh karena apa? Oleh karena akibat penyakit dan infeksi. Nah, Florence ini bekerja tanpa kenal lelah. Dia memperbaiki kebersihan, menyediakan makanan bergizi, mengatur sistem perawatan. Dan dia seringkali berkeliling, kalau malam itu seringkali dia berkeliling untuk mengunjungi pasiennya dengan membawa sebuah lampu. Sehingga dia dikenal dengan satu julukan, The Lady with the Lamp. Nah, kasih aktifnya ini berdampak begitu besar. Tingkat kematian menurun di rumah sakit drastis sekali setelah dia menerapkan standar kesehatan. Nah, Florence ini menunjukkan kasih yang aktif, kasih yang konkret. Tidak hanya berhenti dia berbelas kasihan, tetapi menunjukkan, diwujudkan dengan satu tindakan yang begitu nyata. Dia mau menunjukkan kepada dunia bahwa kasih yang aktif, kasih yang on, itu bisa berdampak begitu besar, bisa mengubah dunia. Hanya dalam tanda petik dari tindakan sederhana merawat orang sakit. Apa perintah Tuhan yang tadi kita sudah dengarkan bersama-sama? Dari ayat yang kita baca tadi dikatakan apa? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, kata saling mengasihi itu artinya apa? Semua pihak itu harus mengasihi. Dengan kata lain, berarti tidak ada pihak yang hanya memberi kasih, memberi kasih tanpa menerima kasih sedikit pun. Sebaliknya, tidak ada pihak yang hanya terima kasih tanpa memberi kasih sedikit pun. Berarti dua pihak itu harus saling memberi sehingga semuanya memberi kasih dan juga menerima kasih. Saling mengasihi itu berarti semuanya itu harus aktif. Semuanya itu harus on. Kasihnya itu harus on. Semuanya menerima kasih. Nah, teladan, model, role, panutan daripada mengasihi itu adalah dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memberikan nyawanya untuk saudara dan untuk saya. Ya, tadi Michiko ya, WL kita mengingatkan
bahwa kasih Allah itu yang terpenting, dan Allah sudah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa buat kita, buat saudara dan saya. Kasih Allah itu luar biasa untuk saudara dan saya. Memberikan nyawanya, berarti memberikan kasih yang teragung, kasih yang terbesar, kasih yang termulia untuk kita. Nah, ini ada sebuah video singkat, kita akan lihat. Persahabatan bukanlah tentang siapa yang kau kenal paling lama, tetapi tentang Ia yang datang ke kehidupanmu dan berkata, aku ada di sini untukmu, lalu membuktikannya. Pada waktu masa pandemi, saya mempunyai adik tingkat pada waktu di saat Malang. Nah, adik tingkat saya ini suaminya seorang pendeta. Mereka berdua melayani di sebuah gereja yang ada di Jakarta. Pada masa pandemi itu, suaminya itu membesuk, mengunjungi jemaatnya yang kena COVID. Akhirnya dia tertular oleh karena COVID, dan istrinya tertular oleh suaminya yang juga terkena, akhirnya tertular oleh COVID. Jadi suami istri ini akhirnya kena COVID, tapi akhirnya suaminya tidak bisa diselamatkan, meninggal dunia. Jemaat yang dikunjungin, yang didoakan sampai sekarang masih hidup, tetapi suaminya meninggal dunia. Sampai pada waktu pemakaman, istri ini tidak bisa menghadiri dan tidak bisa menghantar suaminya ke peristirahatan yang terakhir. Dia berada di rumah sakit sekian lamanya. Nah, pada waktu mengalami dan melewati masa-masa penuh kedukaan, masa-masa penuh pergumulan dan kesulitan, kami itu sering telepon-teleponan. Yang bisa saya lakukan dan yang bisa saya berikan adalah memberikan hati, memberikan telinga untuk mendengar apa yang dirasakan, apa yang dialamin, apa yang dipikirkan, apa yang diutarakan. Itulah yang bisa dilakukan. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, banyak sekali orang-orang yang di sekitar kita saat ini mungkin tengah mengalami pergumulan yang berat, kesulitan yang besar. Tengoklah mereka, pandanglah mereka, lihatlah mereka, siapa di antara mungkin teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau keluarga kita yang mungkin tengah mengalami kesusahan yang besar. Mari datangilah, ulurkanlah tanganmu, berikanlah hatimu untuk menunjukkan kasih kita kepada mereka. Berdoa untuk mereka, berdoa bahkan yang Tuhan Yesus ajarkan untuk orang yang menjengkelkan dan yang memusuhi kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hal yang gampang, itu adalah perkara yang sulit. Nah, ada satu kalimat yang luar biasa berkata demikian, jiwa yang gelisah menjadi tentram karena apa? Kasih. Orang asing menjadi kawan karena kasih. Orang jauh menjadi dekat karena kasih. Oleh karena itu, hati sekeras apapun dapat dilunakkan karena kasih juga. Oleh karena itu, berikanlah, sebarkanlah, dan tebarkanlah kasih. Kasih yang aktif. Kasih itu on, ya, on, aktif untuk kita salurkan, tebarkan, dan berikan. Selanjutnya, yang ketiga. Kalau kasihnya sudah on, nah ini bukan on, ya. Tadi masih off begitu. Kalau kasih itu sudah on, maka dia akan menjadi sesuatu yang keluar dari diri. Dia bukan tergantung dari luar. Nah, banyak kita kan punya istilah dalam cinta-cintaan itu adalah ada uang abang ku sayang, tak ada uang abang melayang, abangku tendang, begitu ya. Jadi seringkali kasih manusia itu bersifat transaksional, orang berkata begitu. Jadi kalau kamu mengasihi, ya aku mengasihi, kalau kamu enggak, ngapain saya harus mengasihi? Nah, ini yang sebetulnya menjadi sesuatu yang bias ataupun sesuatu yang mulai keliru. Karena apa? Kasih itu bukan tergantung dari situasi. Kasih itu harus mengalir dari dalam. Itu sebabnya kalau orang nggak punya, ya nggak bisa ngasih. Karena apa? Karena kasih itu harus berasal
dari dalam. Kalau kita belum punya, maka kita pengennya minta. Tapi kalau kita sudah punya, baru kita bisa memberi. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan lebih dahulu mendapatkan kasih dari Allah. Rasakan dulu kasih Allah itu ada dalam hidupmu. Baru di situ engkau bisa untuk mewujudkan kasih. Dalam kehidupan, orang seringkali gagal di situ. Nah, dalam yang seperti inilah kita perlu mulai dari diri kita. Muncul. Tapi ketika muncul, itu bukan kayak orang punya senapan mesin yang kemudian nembaknya sembarangan, pokoknya tebar kasih di mana-mana, begitu ya. Itu mah playboy gitu ya, menebar kasih di mana-mana ya. Kasih itu bukan hanya seperti itu, tapi next, kasih itu selalu punya fokus. Kasih itu tidak hanya sekedar nebar, tetapi kasih itu punya satu fokus yang jelas, siapa yang kita kasih. Nah, dalam fokus yang seperti itu, tentu fokus itu memberikan satu konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama adalah di dalam fokus itu dia akan menjadikan objek yang ataupun pihak yang dia fokuskan itu menjadi lebih utama dari yang lain. Gitu ya. Nah, kalau dia tidak fokus, maka gampang sekali terdistract kemana-mana. Ya. Dunia seperti itu seringkali. Nah, kami punya banyak sahabat begitu ya. Salah satu di antaranya yang juga seusia dengan kami, ya itu kita tahu bahwa apa yang namanya laki dan perempuan itu ada bedanya, betul? Ya. Selain ya dalam ini, tetapi juga dalam melihat itu beda. Ya. Kalau perempuan katanya, ya ini istri saya yang bisa meneguhkan. Perempuan tuh walaupun kelihatannya lihat ke sini, tapi Michiko bisa kelihatan, gitu Iya, katanya begitu ya. jelas, nggak usah noleh-noleh, tahu begitu ya. Kalau laki kan harus noleh dulu baru lihat. Kalau laki begitu ada perempuan cantik, liatin begitu ya. Ketahuan. Suaminya, istrinya, siapa yang kamu lihat begitu kan? Nah, fokus itu nggak gampang terdistract. Fokus itu membuat seseorang ketika mengasihi, dia akan berkata dan dia akan komit. Nah, itulah yang sebetulnya diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan, dalam mengasihi. Gimana kita bisa punya kasih yang nyambung dengan seseorang, dengan orang yang pihak yang kita mau kasihi. Bukan hanya ketika kita bisa dekat secara hati. Bukan hanya ketika kasih kita itu on oleh karena kita punya kasih yang begitu melimpah yang hadir dalam hidup kita. Tetapi juga ketika kita fokus dengan dia, nggak kepada yang lain-lain, ya. Itu sebabnya kalau kita melihat next di dalam Kidung Agung ya, Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 itu mempelai itu berkata begini, taruhlah aku itu seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta itu kuat seperti maut. Kegairahannya gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Saudara, ini menunjukkan kepada apa? Kalau kasih itu fokus, ya, maka dia akan menjadikan yang dia ingin berikan objek itu, ya hanya itu. Makanya dikatakan taruhlah aku seperti meterai. Karena meterai itu zaman sekarang meterai ditandatangani ya. Tapi waktu itu meterai itu artinya yang seal, yang satu itu berarti ketika ditutup itu berarti selesai. Ya. Atau ketika karena Kidung Agung ini juga merupakan sebuah kidung dari Salomo. Ya. Salomo seorang raja dan biasanya raja itu punya cincinnya. Ketika cincin itu dicapkan di sana, itu dimeteraikan, maka itu sudah nggak pernah bisa diubah lagi. Sudah fix di situ. Maka ketika dikatakan, taruhlah aku seperti meterai di hatimu, meterai di lenganmu, artinya hatimu itu hanya untuk aku. Gitu. Segala sesuatu yang kau lakukan itu hanya untuk aku. Nah, itulah kasih. Maka kasih Allah yang sedemikian itulah yang membuat, sekalipun Kristus ketika datang ke dalam dunia, dia ditolak, banyak mengalami banyak hal, tetapi kasihnya tetap ada, bahkan sampai di atas kayu salib. Yang dikatakan adalah, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
itu kasih yang fix, yang pas, yang terus ada, maksudnya yang fokus terus kepada manusia yang ada. Di Taman Getsemani dia bisa bergumul. Dia bisa berkata, kalau sekiranya mungkin biar cawan ini lalu. Terlalu berat. Tetapi dia berkata, apa yang jadi kehendakmu, itu yang aku lakukan. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dan ketika dia sudah berkata demikian, maka enggak pernah dia menoleh ke kanan ke kiri. Itu fix. Ya. Seorang yang bernama John Piper, ya, dia mengatakan begini, pernikahan ataupun juga dalam arti hubungan relasi begitu, itu bukan hanya sekedar ngomong I love you atau mengasihi, tetapi itu adalah suatu perjanjian, a covenant begitu, yang dipelihara. Bahkan ketika suami istri itu kemudian di depan altar itu berkata, sampai maut memisahkan kita, atau selama Tuhan memberi kepada kita hidup itu, maka itu sama seperti ketika Tuhan Yesus berkata seperti kepada Tuhan Yesus yang dikatakan mengasihi gerejanya, atau yang dimaksudkan dalam simbolisasinya adalah mempelai wanitanya. Dan bukan hanya sekedar ngomong, tetapi dikatakan dia memberikan nyawanya. Itu fokus. Nah, teman-teman, di dalam kita ngomong kita mau mengasihi, pertanyaannya adalah apakah kasih kita itu fokus? Atau kadangkala mudah terdistract dengan hal-hal lain. Ya. Nah, ketika kita sungguh bersama dengan pasangan kita, kalau yang suami istri begitu, kita fokus, maka nggak gampang kita akan tergoda dengan yang lain. Kenapa ada pelakor? Ya, istilah yang di sini itu ya. Kenapa ada orang ketiga? Pale will. Karena sebetulnya ya itu salah juga, tapi yang ngikuti juga salah, gitu ya. Karena apa? Karena berarti dia juga tidak fokus. Sehingga dengan mudah dia terdistract oleh hal-hal lain yang di sekitar. Nah, ketika seorang itu menyadari bahwa saya bersama dengan pasangan saya, Kidung Agung ada beberapa kali mencatatkan kata-kata, aku milik kekasihku, dan kekasihku itu kepunyaanku. Ya. Hal itu kemudian diekspresikan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-3 dan 4, ketika berkata tentang suami istri. Hai istri, engkau bukan milikmu sendiri, tetapi suamimu. Suami engkau bukan milikmu sendiri, tetapi istrimu. Artinya kita itu attach, dekat dan terfokus, enggak kepada yang lainnya. Nah, ini yang penting. Ya. Dalam kasih kita kepada pasangan, kita perlu fokus. Dalam kasih kita kepada Tuhan, juga sama. Kita perlu untuk fokus dengan Dia. Dan biarlah itu boleh membawa kita kepada kebenaran yang berikutnya. Yang berikutnya, kasih itu pas. Satu frekuensi, ya. Saya menjadi pembina di Komisi Pasutri GKY Puri Indah. Monik ini salah satu dari pengurus. Nah, ada pengurus Pasutri yang lain. Jadi bukan Monik nih ya yang saya ceritakan. Satu pengurus yang lainnya itu bermain kata. Dia bilang, saya ini adalah seorang suami yang penuh kasih sayang. Mau kasih sayang. Mau kasih sayang. Nah, itulah saudara dan saya. Seringkali kita ini adalah seorang yang penuh kasih sayang. Mau kasih sayang. Mau kasih sayang, akhirnya gak kasih. Nah, mau kasih sayang ya akhirnya gak kasih. Sekitar 25-27 tahun yang lalu, itu memang papa saya sudah tidak ada, sudah berpulang. Nah, pada saat itu ada seorang pegawai laki-laki melamar dan diterima oleh ibu, oleh mama saya begitu ya. Jadi mama saya itu memang dari dulu itu kami itu punya toko kelontong. Kalau sekarang ini orang Jakarta itu bilang palu gada, apa yang lu mau gua ada begitu ya. Jadi tokonya itu lengkap.
Nah, ketika pegawai ini melamar, akhirnya diterima. Nah, di sekitar waktu-waktu itu ada yang membayar cash, uang cash pada zaman itu sejumlah 10 juta. Nah, setelah terima uang cash 10 juta, ini sekali lagi bukan uang keuntungan bersih, tetapi itu adalah uang putaran toko. Ketika terima uang cash 10 juta sama mama saya itu dimasukkan di dalam lemari, yang atasnya itu adalah uang kasir untuk kasir. Nah, bawahnya kan ada lemari. Nah, ditaruh di bawah uang kasir itu ada lemari dan dikunci begitu ya. Nah, keesokan harinya pegawai yang baru ini pamitan izin mau keluar. Jadi dia mau keluar begitu. Nah, setelah diperiksa, barang yang dibawa itu tidak ada, dia tidak mengambil apa-apa begitu. Jadi diperiksa memang barangnya tidak ada apa-apanya. Ya sudah, diizinkan untuk pulang. Tidak berapa lama, setelah sekian beberapa waktu kemudian, ketika mama saya itu buka lemari tempat uang 10 juta itu disimpan di situ, ditaruh di situ. Uang itu raib. Uang itu raib bukan karena dibawa pindah ke alam gaib. Bukan juga karena ada tuyul yang ngambil, tetapi diambil oleh pegawai yang baru yang tahu dan melihat ada uang yang disimpan di tempat itu. Nah, mendengar kejadian itu, saya langsung mengusulkan kepada kakak-kakak saya dan adik-adik saya. Jadi kami itu 6 bersaudara. Saya punya 3 kakak laki-laki, punya 2 adik laki-laki. Berarti saya anak keberapa? Keempat. Berarti saya apa? Anak perempuan satu-satunya. Pedok dewe, kalau orang Jawa bilang begitu ya. Perempuan satu-satunya. Pada waktu itu saya mengusulkan, yuk, ketika mendengar peristiwa itu saya bilang, yuk kita kumpulkan uang. Anak-anak semuanya kumpulkan uang. Uang yang terkumpul nanti berapa, itu kita kasih semuanya ke mami, begitu ya. Akhirnya kita kumpulkan uang. Saya ingat, uang yang terkumpul itu 8 juta. Pada waktu itu yang terkumpul 8 juta. Nah, saya yang diminta oleh saudara-saudara saya untuk yang menyerahkan uang itu kepada mami saya. Kami pada waktu itu belum pindah di Jakarta, masih ada di Semarang. Orang tua, keluarga, banyak saudara yang tinggal di Solo. Nah, pada waktu itu saya yang menyerahkan uang. Ketika saya menyerahkan uang, saya bilang kepada mami saya begini, Mam, ini uang dari semua anak-anak mami. Ada 8 juta. Anggap mami kehilangan 2 juta. Ya kan, dari 10 juta kalau kita kasih 8 juta, kan tinggal 2 juta. Anggap aja mami itu kehilangan 2 juta. Sehingga mami tidak merasa uang yang begitu besar. Pada waktu itu uang segitu kan gede ya. Terus kemudian mami saya pada waktu tahu akan kasih yang diberikan oleh anak-anaknya, langsung spontan itu nangis begitu. Padahal sebetulnya kami itu memberikan kasih itu tidak seberapa. Tetapi sekali lagi, kita itu memberikan kasih yang kita wujudkan itu tepat, kasih yang pas, jangan cuma ngomong tok begitu ya, tapi kasih yang diwujudkan dan itu pas, tepat, itulah kasih yang Tuhan mau. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Matius pasal yang 7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 itu ada firman Tuhan berkata demikian, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ada enggak orang tua kalau anaknya minta roti dikasih batu? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak orang tua yang anaknya minta ikan dikasih ular? Enggak ada. Kalau ada itu namanya orang tua yang kejem, orang tua yang sadis, ya kan? Kalau anak minta roti, ya dikasih roti. Kalau anak minta ikan, ya dikasih ikan. Itu namanya pemberian yang pas, pemberian yang tepat. Itu namanya kasih yang tepat.
tepat, satu frekuensi. Demikian juga dengan Allah Bapa, dengan Bapa yang di surga. Itu memberikan apa yang baik itu kepada anak-anaknya. Allah itu memberikan kasih yang paling pas, yang paling tepat untuk manusia. Kalau Allah tahu kalau yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah ekonomi yang baik, dia akan mengirimkan apa? Dia akan mengirimkan seorang ahli ekonom. Ekonom yang ahli dalam soal ekonomi. Kalau Allah melihat bahwa yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah kesehatan, dia akan mengirimkan seorang apa? Kalau kesehatan, seorang apa yang akan dikirimkan? Dokter. Tetapi Allah itu tahu bahwa yang paling diperlukan, dibutuhkan oleh manusia yang jatuh dalam dosa adalah seorang juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia. Itu sebabnya Allah kirimkan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Sang Penebus untuk menebus saudara dan saya, menyelamatkan kita semuanya supaya kita tidak masuk di dalam kematian kekal, tetapi dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kasih yang pas, kasih yang tepat. Kita pernah mendengar istilah bahasa, ada bahasa apa aja? Bahasa kalbu, pernah nggak dengar istilah bahasa kalbu? Pernah ya? Bahasa kalbu ya, sampai ada lagunya kan, bahasa kalbu ya. Ada juga yang kita sebut dengan bahasa tubuh ya, bahasa tubuh. Ada juga kita kenal bahasa roh ya. Tapi ada satu bahasa lagi, yaitu bahasa kasih. Ada seorang yang bernama Gary Chapman. Nah, dia memperkenalkan ada 5 bahasa kasih. Setiap orang itu punya caranya masing-masing, cara utama untuk mengekspresikan cinta. Nah, yang pertama, itu melalui kata-kata penguatan. Jadi mengungkapkan cinta lewat kata-kata positif atau pujian atau ucapan terima kasih. Jadi ya, bahasa kasihnya itu lewat kata-kata. Nah, Pak Yohanes Lee ini termasuk salah satunya bahasa kasihnya ini ya. Bahasa kasihnya itu lewat kata-kata, pujian ya, diberi penghargaan, begitu tuh bahasa kasihnya. Pernah satu hari saya bilang sama anak-anak, saya itu kalau makan itu pasti ada yang disisihkan. Kalau Pak Yohanes Lee kalau makan itu bersih semuanya dihabiskan, tidak ada yang tersisa. Saya kan nggak bisa ngajarin anak saya untuk ngikutin saya, jadi saya pakai Pak Yohanes untuk bisa diteladani. Saya bilang, nih anak-anak, lihat contoh papi tuh, kalau makan bersih gitu ya. Jadi sampai kalau laler aja nempel bisa tergelincir, saking bersihnya begitu ya, izin begitu ya. Nah, anak-anak akhirnya dua-duanya lihat papinya. Jadi kalau makan bersih, kalau lihat maminya makan pasti ada yang ditinggalkan ya. Nah, itu salah satu contoh bahasa kasih itu. Kita bilang, aku bangga sama kamu ya, aku sayang kamu. Itu salah satu untuk ungkapan bahasa kasih. Yang kedua, tindakan melayani. Menunjukkan kasih sayang itu dengan melakukan sesuatu yang membantu atau meringankan beban orang lain. Contohnya, lihat pasangan hidup kita kalau sudah menikah ya, lihat banyak piring, sendok dan lain-lain kalau kotor, ya kita kalau bisa membantu, bantu aja. Itu bisa menjadi salah satu bentuk ungkapan cinta dan kasih sayang kita kepada pasangan kita. Nah, kalau kepada pacar saudara ya apa yang bisa kita lakukan? Kita lihat pacar kedinginan, kita punya jaket, ya kita pinjaminlah jaket itu kepada pasangan ya. Itu membantu juga. Yang ketiga, hadiah. Nah, hadiah ini bukan soal nilai materi tapi simbol perhatian atau cinta. Tadi disebutkan juga ya, biasanya Valentine itu kita kasih apa? Coklat, apalagi bunga. Yang disukai wanita itu bukan bunga deposito dan bunga bank, plus dengan pokoknya. Ya, itu yang disukai wanita ya. Wanita itu paling suka apa? Kebanyakan. Wanita paling suka duit ya. Paling suka itu duit. Bilangnya gini, abang aku love, tapi nanti makin lama gini-gini ya. Ya.
Jadi ada satu kisah, satu hari seorang istri bilang kepada suaminya, Pak, mana uang THR-nya? Gitu. Bapaknya bilang, suaminya bilang, loh Bu, kan sudah aku kasih ke ibu. Yang mana? Yang itu, sudah aku kasih THR-nya. Lalu Pak, itu uang yang ada di dalam lemari, dibungkus dalam amplop coklat, dimasukkan dalam buku. Lah itu uang apa Pak? Suaminya bilang, oh itu uang sial. Kok uang sial sih Pak? Iyalah, sudah disembunyiin masih ketahuan. Namanya uang sial. Karena suami ya, ini suami-suami laki-laki atau nanti laki-laki jadi suami yang belum menikah ya. Jangan sembunyiin duit deh. Istri itu punya penciuman yang tajam. Dia ngendus-ngendus, dia akan tahu duit itu disimpan di mana, begitu ya. Itu memang hadiah gift ya. Jadi memberikan tadi yang diberikan. Yang keempat, ada waktu berkualitas. Jadi memberikan perhatian tanpa distraksi, tanpa terpecah begitu ya. Hadir bersama-sama. Misalkan jalan bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng gitu ya. Tanpa lihat-lihat handphone, tanpa tengok sana tengok sini, siapa yang datang, siapa yang sudah makan, siapa yang belum makan, di sana ada apa, bukan begitu ya. Jadi jalan bersama, ngobrol yang mendalam. Yang kelima itu ada sentuhan fisik. Kasih sayang ditunjukkan lewat sentuhan fisik, berpelukan, kayak Teletubbies itu ya. Ya, Teletubbies itu kan berpelukan. Nah itu namanya bahasa kasihnya itu sentuhan, menggenggam tangan atau memberi tepukan hangat di bahu. Anak kami yang kecil, kami punya dua anak, dua-duanya cowok, laki-laki. Nah yang kecil ini bahasa kasihnya itu sentuhan. Saya itu seringkali ngelus-ngelus dari belakangnya, itu bahu, dari punggungnya itu saya lus-lus begitu ya. Terus kemudian saya bilang, wah kamu itu paling seneng ya kalau dielus-elus ya. Kalau satu hari bisa nggak membedakan yang ngelus itu tangannya mami sama bukan? Dia bilang bisa lah gitu. Sudah lewat waktu, sudah sekian lama begitu ya. Saya sengaja waktu di mobil ambil tangannya kokonya, kakaknya, kemudian saya yang menggerak-gerakkan gitu ya. Saya gerak-gerakkan terus kemudian saya bilang, ayo siapa yang ngelus-ngelus? Dia bilang langsung, pasti mami gitu. Padahal itu salah, tangannya kokonya ya. Tapi bahasa kasihnya itu memang sentuhan ya. Oke. Ya, kita melihat beberapa ya tadi ya, kasih yang nyambung itu berarti kalau saya pikir-pikir gimana ya nyambung ini bisa jadi pengingatan kita begitu ya. Maka nyambung ini harus adalah harus nyata. Ya. Apa? Harus apa? Nyata. Ya, karena nggak bisa hanya diomongin gitu ya. Tetapi dalam kenyataan itu dia harus aktif, yaitu MP-nya memberi, gitu ya. Apa? Memberi gitu ya. Supaya bisa memberi tentu harus on ya, harus on memberi ya. Dan untuk memberi tentu perlu fokus, begitu ya. Maka yang terakhir ungnya adalah harus diungkapkan, diwujudkan, gitu ya. Jadi nggak pernah ada kasih yang saya bilang saya punya kasih yang nyata, kasih yang mau memberi, tapi nggak diungkapkan, itu tetap nggak nyambung, itu hanya baru nyam, gitu ya. Jadi kalau mau nyambung, nyata, mau memberi dan harus diungkapkan. Kiranya itu yang boleh membawa kita untuk boleh menutup dulu ya. Nanti kalau kelamaan kalian lebih seneng, saya yang susah. Kalian pasti tertidur, lelap lagi. Untuk tanya jawab, ya masih ada waktu ya. Nanti Monik yang bagian untuk time out ya. Kalau waktunya sudah habis untuk tanya jawab, stop ya, kasih kode ya ke Bu Wiwi ya. Oke, ini sudah dibagi ya. Jadi moderatornya Bu Wiwi, penanyanya kalian, penjawabnya Pak Yohanes Lee. Ya, pas ya. Jadi Bu Wiwi moderator yang menanyakan, siapa yang mau tanya? Pertanyaannya apa? Silakan kalian ungkapkan pertanyaannya dan kemudian nanti Pak Yu yang memberi jawaban. Kenapa Mas? Oke, ya selamat siang yang online. Oke, saya lihatnya, oh oke, ya, halo,
yang online ini ada usulan. Yang online kalau ada dari kalian mau bertanya, dipersilahkan terlebih dahulu yang online yang bertanya. Silakan, apakah ada pertanyaan? Silakan memberikan pertanyaan. Belum ada? Belum ada ya, sementara belum ada. Sementara nanti saya berikan kesempatan kepada yang ada di tempat ini, yang online bisa nanti mengirimkan pertanyaan ya. Kita tunggu pertanyaannya ya. Kalau bisa pertanyaannya yang sulit supaya Pak Yohanes ini jawabnya yang susah-susah biar makin dijawab ya. Yuk, siapa yang ada di sini di ruangan ini? Siapa yang mau bertanya? Ayo, ada enggak yang mau bertanya? Kalau enggak ada jangan dipaksain juga ya. Ada yang mau bertanya? Enggak ada yang bertanya ya? Jangan nanti pertanyaannya, Bu, mau tanya poin 1 sampai poin yang kelima tadi apa aja Bu? Wah itu ngulangin lagi ya. Ada yang mau tanya? Siapa? Oh sorry, Ibu siapa? Grace, Ibu Grace ya. Ya silakan. Yang mungkin mau bertanya, tadi kan kita membahas 5 bahasa kasih sayang ya gitu ya. Misal bahasa kasih sayang saya adalah memberi. Tapi orang atau salah satu anggota keluarga saya bahasa kasih sayangnya beda, misalnya sentuhan, dan saya tidak terbiasa dengan sentuhan. Nah, bagaimana nih cara memberi kasih sayang kepada misalnya adik saya, misalnya gitu ya, yang bahasa kasihnya sentuhan, tapi saya nggak terbiasa nih memberikan kasih sayang dengan bentuk seperti itu. Misal berandai-andai, itu nomor 1, nggak apa-apa ya, ada pertanyaan lain ya? Oh, boleh sebanyak-banyaknya. Kemudian ini kan semua adalah bahasa kasih yang positif ya gitu ya. Berandai-andai orang salah satu anggota keluarga kita itu nggak semuanya dalam kondisi maksimal gitu ya. Misalnya ada yang marah gitu ya, marah. Nah bagaimana cara kita untuk menghadapi anggota keluarga kita yang dalam kondisi emosi negatif, marah, kita memberi kasih sayangnya seperti apa? Barangkali demikian dulu. Kasih. Sesuai dengan perjanjian ya, walaupun tadi itu bagian saya, tapi karena sudah diatur, saya moderator, kalian penanya, suami yang menjawab. Jadi Pak Yohanes Lee silakan yang menjawab. Oke, kembali kepada tadi, harus satu frekuensi. Artinya, nah itu ada yang ngomong ya. Artinya ketika satu frekuensi itu berarti memang kita harus menyesuaikan. Ya. Gampangnya seperti ini, kalau kita misalnya lagi mau ngomong sama anak kecil, kita tinggi, anaknya kecil, bawah. Kira-kira kita ngomongnya gini, atau kita jongkok tadi? Pasti jongkok, walaupun sudah jongkok susah berdiri, begitu ya. Tapi apapun juga itu artinya ketika kita mau bersama, mau bisa nyambung begitu, maka memang perlu senada, sama begitu. Masalahnya mungkin itu bukan bahasa kita. Betul, itu bukan bahasa kita. Tetapi kita bisa belajar untuk hal itu. Memang harus belajar. Nah, belajarnya gimana? Ya nggak usah setiap kali kayak tadi kalau ceritanya ketika anak saya itu sukanya dielus-elus, berarti begitu dekat langsung dielus-elus begitu ya, pengennya begitu. Mungkin kita nggak biasa begitu. Mungkin bahasa kasih dia adalah sentuhan fisik. Oke, kita tepuk aja dia. Udah. Dan dia sudah merasa bahwa hal itu menjadi satu tanda bahwa I care about you. Begitu ya. Saya mengasihi kamu. Ya, ada banyak macam yang lain, tetapi saya rasa yang pertama di situ, yang kedua adalah ketika saya tadi katakan yang bagian pertama adalah bisa nyambung itu adalah heart. Dalam heart yang nyambung ini akan membuat apa? Membuat segala sesuatu yang kita kerjakan itu orang bisa rasain kok, itu tulus atau enggak. Jadi kalau misalnya kita senyum-senyum kita nggak tulus, orang bisa ngerasain nggak? Bisa. Kita memberi tapi pemberian kita nggak tulus, orang bisa ngerasain nggak? Bisa ngerasain gitu ya. Maka ketika kita mungkin hanya sekedar tepuk,
sebagai satu tanda mengasihi, tetapi itu tulus. That will means itu akan sangat-sangat berarti, itu akan sangat-sangat menyentuh dia. Bahkan mungkin ketika dia adalah mungkin yang diperlukan dia waktu berkualitas, kita hanya duduk aja bersama dia, nggak ngomong, nggak apa-apa, tapi kita ada di samping dia. Dan dia tahu bahwa untuk hal itu sebetulnya kita sudah memberikan waktu kita, itu sangat berarti. Jadi mulailah dengan sesuatu yang harus satu frekuensi tetap, ya. Tetapi bagaimana bisa itu? Mulailah dengan hati kita, dengan satu ketulusan kita untuk memberikan, ya. Bukan dengan dengan ya asal memberi, tetapi ketulusan itu yang penting. Ya, setiap ketulusan pasti di situ akan dirasakan, masuk juga dalam hati. Tapi walaupun bahasa kasihnya hadiah, dia dikasih hadiah banyak, tapi dia bisa juga merasakan ini hanya sekedar ngasih, nggak ada hati yang sungguh, itu juga bisa dirasakan. Nah, yang kedua, ketika emosional itu sedang tidak baik-baik saja, maka kalau sedang tidak baik-baik saja, memang ada banyak hal ya yang kita bisa ini. Satu orang yang bernama Howard Campbell itu dia berkata, ketika ada sesuatu yang sedang bermasalah itu, dia katakan itu ada ABCD gitu ya. Pertama adalah memberikan sebuah arrange yang bersama-sama, merasakan bahwa kita itu ada bersama dia. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa I do care about you. Saya sungguh peduli dengan dirimu. Dia sedang marah, it's okay. Ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu B-nya adalah boil down. Artinya kalau orang lagi tinggi nih, ya dibuat untuk bisa jadi tenang dulu, ya. Tenang ini bisa macam-macam. Ya, setiap orang bisa beda-beda. Tenang itu bisa dibiarkan dia mengungkapkan kejengkelannya, begitu ya. Baru habis itu baru tenang. Tenang bisa juga diberikan kepada dia kesempatan untuk dia diem, bergumul dengan dirinya sendiri. It's okay. Tenang ataupun di dalam keadaan seperti itu, kita bukan hanya berkata jangan marah dong. Kadang-kadang ya memang nggak bisa karena itu perasaan. Tapi kita bisa berkata it's okay to be not okay. Nggak apa-apa kalau kamu memang saat ini sedang nggak oke. Mungkin dia membutuhkan waktu. Kalau dia membutuhkan waktu, kita bisa tanya, kamu ingin saya ada di sini atau kamu butuh waktu untuk sendiri? Biasanya itu akan membuat dia menunjukkan sikapnya. Nah, itu kalau lagi perasaannya lagi gak nyaman ya di situ. Atau kalau kita memang sudah dekat dan kita tahu bahwa sesuatu yang bisa ini, kalau saya mungkin susah karena saya bukan orang yang sangat ekstrovert gitu ya. Saya termasuk orang yang cukup introvert, cukup tenang-tenang menghanyutkan begitu ya. Jadi lebih banyak tenangnya. Nah, istri saya yang lebih ekstrovert gitu ya. Nggak ada dia nggak seru. Suami saya menenangkan, saya yang menghanyutkan. Ya, jadi ketika yang seperti itu mungkin ada orang-orang yang perlu ditenangkan. Itu justru orang-orang ekstrovert bisa menenangkan dengan memberikan cerita tentang yang lain, lalu memberi joke, memberikan candaan yang membuat dia bisa ketawa, dan begitu dia ketawa dia pasti akan luruh. Nah, hal-hal yang semacam begitu itu sangat-sangat spesifik, tidak pada setiap orang sama. Tiap orang bisa punya ngekliknya beda, tapi sekali lagi satu frekuensi baru bisa. Ya. Nah, itu yang mungkin di situ Bu Kris. Ya, semoga menjawab. Ya. Oke, makasih. Ya. Ada yang bilang begini, apa perbedaan orang yang awal menikah, belum menikah, awal menikah dan sudah lama menikah? Katanya kalau waktu masa pacaran itu yang laki banyak bicara, yang perempuan wanita banyak mendengarkan.
memasuki pernikahan, awal-awal pernikahan, gantian. Wanitanya yang banyak bicara, suaminya, istri yang banyak bicara, suami sedikit bicara. Yang sudah menikah di sini siapa? Ayo angkat tangan yang sudah menikah. Kebanyakan begitu ya. Para suami setelah menikah itu banyak diemnya, wanita yang banyak bicara. Tapi kalau lama menikah itu wanita banyak bicara, suami juga banyak bicara, tetangga yang mendengarkan. Nangkep nggak? Tengkar ya kan? Nah, ketika pasangan atau teman itu emosi tinggi, intinya jangan juga terpancing oleh emosi. Pikirnya mungkin menenangkan, malah emosi kita juga jadi terpancing, jadi makin tinggi. Oke, pertanyaan ada? Oke, silakan. Yang lagi online, silakan. Oke, nah ini dia, saya yang bacain ya. Saya mewakili yang masih dalam hubungan pacaran atau tunangan. Bagaimana prinsip-prinsip yang dijelaskan tadi diterapkan pada hubungan yang masih pacaran atau tunangan? Ini yang ada di sini, sama loh kayak yang mau aku tanyain, udah diwakilin ya. Oke, ya. Kalau lagi pacaran atau tunangan, artinya kan tadi dekatnya bukan hanya dekat fisik, gitu ya. Tapi dekatnya harus belajar untuk membuat kedekatan hati. Ya. Biasanya nggak mudah untuk bisa sampai ke hati. Biasanya mulai dengan dekat pikiran dulu. Ya. Tapi banyak orang hari ini kebalik, dekatnya dekat fisik duluan, begitu ya. Akibatnya konslet, itu ya. Nah itu yang bahaya, itu ya. Akhirnya punya apa namanya? Dulu kami seringkali bercanda, akhirnya itu punya gelarnya MBA. Tahu nggak MBA apa? Ya. Married because accident katanya begitu ya. Jadi oleh karena apa? Salah menafsirkan namanya pacaran itu harus dekat. Lalu dekatnya hanya dekat secara fisik. Tapi kedekatan itu ya bagus juga, ada, perlu begitu, tetapi bukan itu yang utama. Kedekatan kedua yang jauh lebih bagus adalah kedekatan secara kognitif. Kita bisa memahami dia bisa memahami kita. Artinya komunikasi itu betul-betul nyampe sesuai dengan apa yang ada. Saya bersama dengan istri saya ini juga terus belajar untuk komunikasi bisa nyampe sama, begitu ya. Karena apa? Karena kadangkala saya bingung juga ketika istri saya tanya, mau nambah enggak? Saya bilang, enggak. Dia bisa cemberut. Kenapa? Yang mau nambah itu saya. Sebenarnya mau nambah dia, begitu ya. Tapi dia nanyanya, mau nambah enggak? Ya saya bilang, enggak, begitu ya. Itu salah nangkep ini sini. Itu gitu ya. Itu memang wanita itu membingungkan ya, membingungkan. Iya, makanya itu kognitif nih, ya. Dan memang seringkali seperti itu. Ada banyak hal kita mulai mencoba. Apa yang perlu pertama-tama nyambungnya itu deket dulu. Pertama-tama dekat dengan pikiran dulu. Oke, kita saling memahami. Tetapi setelah saling memahami, kalau hanya saling memahami, itu namanya teman diskusi. Teman diskusi bagus nggak? Bagus. Tetapi dalam pernikahan bukan hanya teman diskusi. Itu berjalan bersama. Itu harus sehati. Makanya kedekatan yang lebih dalam lagi, yang kuat adalah kedekatan dengan hati. Nah ini proses untuk bisa sampai pada kedekatan dengan hati. Karena apa? Karena nggak bisa kan pertama langsung demikian gitu ya. Biasanya orang ya kalau dulu ada iklannya itu kesan pertama begitu menggoda atau mengesankan gitu ya. Selanjutnya terserah Anda begitu ya. Memang first impression itu biasanya ada ini ya. Tetapi first impression harus terus diuji. Ya, harus terus diuji. Kedekatan dengan hati, kalau saya ngomong ketika saya memimpin persiapan pernikahan, maka yang pertama-tama saya tanya kepada mereka, pernah cekcok enggak? Pernah ribut enggak? Nah, biasanya mereka ngomong, enggak kok Pak.
kami ini baik-baik ya, kalau gitu pulang, kalian belum siap nikah, gitu ya. Karena apa? Karena kedekatan hati itu adalah seperti Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Perlu kadangkala ada yang berbeda, tetapi kemudian akhirnya bisa ngeklik. Nah, ini yang namanya kedekatan hati. Jadi kalau prinsip dari step yang pertama tadi, nyambung itu harus dekat, ya mulainya dari situ. Yang kedua, harus diuji. Ini on atau enggak? Begitu ya, bukan on, begitu ya. Tapi on atau enggak? Kasihnya itu on atau enggak? Itu biasanya diuji dari apa? Kalau lagi pacaran, biasanya orang itu gampang kelihatan. Sang wanita sudah, yang laki waktu kunjung pacarnya sudah datang gitu ya. Tapi yang wanita belum siap. Sorry ya bang, aku masih belum siap. Oh enggak apa-apa, gitu kan? Tenang, gitu ya. Tapi biasanya kalau nanti sudah menikah, cepet dong, gitu enggak selesai-selesai. Itu lain masalah, itu ya. Nah, seringkali satu hal untuk bisa mengetes, menguji, ini kasihnya on atau enggak, itu adalah ketika ada pergumulan atau perbedaan. Maka saya seringkali mengatakan, perlu adanya cekcok itu. Ketika cekcok itu setelah adanya pertengkaran lalu kemudian atau perbedaan pendapat lalu kemudian bisa menemukan solusinya, pertanyaannya adalah setelah itu kalian makin dekat nggak? Kalau kalian karena hal itu lalu terluka lalu kemudian menjadi trauma, mungkin itu bukan. Karena berarti kasihmu itu tidak bisa on di situ. Dan kasih dia tidak on untuk kita. Tetapi ketika ada perbedaan, lalu kemudian muncul dan akhirnya walaupun tadinya mengalami kesulitan, kepahitan, begitu, tapi ketika bersama lepas bisa mengasihi, itu berarti kasih kita itu on. Nah ini yang penting. Jangan sampai kasih itu menjadi on off begitu. Karena begitu kita kasih kita on off, nanti di dalam pernikahan kasih yang on off ini akan banyak off-nya daripada on-nya. Celakanya kalau sudah off bersama dengan pasangan, nanti di tengah-tengah dunia yang kita nggak fokus tadi, bisa on-nya dengan yang lain, gitulah, itu yang gawat. Maka kita perlu untuk di dalam orang-orang yang masih pacaran atau lagi sudah tunangan begitu, sudah menuju tinggal beberapa langkah lagi sudah masuk, maka uji di situ. Adakah kasih kita itu on? Adakah kasih dia juga on untuk kita? Ya, bukan hanya on saja, tetapi saya katakan tadi adalah perlu fokus. Adakah kasih yang on tadi itu juga punya fokus untuk kita? Ya. Apakah kita itu ada di hati dia? Adakah dia juga ada di hati kita? Itu kan? Maka tadi Kidung Agung 8 ayat 6 tadi mengatakan, taruhlah aku sebagai meterai di hatimu, meterai di lenganmu, gitu ya. Itu menunjukkan kepada bagaimana kita mewujudkan dan kita terus melihat, betul nggak? Ini kasih ini yang akan menuju kepada hidup bersama dalam satu kesatuan. Itu betul-betul adalah kepadanya gairahku tertuju, kepadanya perasaanku itu tertuju. Ya memang kalau pacaran biasanya gitu ya, begitu pikirannya hanya ke sana, lalu kemudian lihat bunga inget dia, gitu kan, lihat martabak inget dia, begitu ya, itu bagus. Tapi kalau lihat hutang inget dia, nah, itu gawat ya. Jadi tapi itu menunjukkan kepada bukan hanya on tapi fokus. Nah itu yang penting ya. Baru kemudian kita belajar untuk mengenal dia. Apa sih bahasa kasihnya? Kita masih bisa nggak untuk mewujudkan sesuai dengan bahasa kasihnya? Dan dia juga perlu belajar bahasa kasih kita supaya pas sama ya. Saya belajar pada waktu pertama kali pernikahan kami, ya, kami tinggalnya di satu perumahan yang di depan itu masih kosong begitu ya, dan jauh dari gereja tempat kami pelayanan. Nah seringkali saya berada di sana, lalu kemudian istri saya berada di rumah. Aduh dia kalau saya nggak pulang-pulang dia bisa marah gitu. Kenapa? Karena suasananya itu di sana gelap dan lain sebagainya.
Nah, rupanya karena istri saya itu tadi ya anak keempat dari dari 6 bersaudara begitu. Rumah itu kan selalu ramai. Nah, ketika tinggal bersama saya berdua di tempatnya sepi begitu, ya itu betul-betul menyiksa begitu ya. Nah, saya pertama-tama nggak nyadari itu. Saya perlu belajar untuk mengerti hal itu. Ya. Dan ketika oke kalau gitu ikut saya bareng-bareng. Ya. Nah, kami naik sepeda motor pergi ke gereja. Ya. Pulangnya karena udah malam, saya pengennya cepat pulang begitu ya. Maka saya lewat jalan yang bisa mempercepat pulang. Ternyata sampai di rumah istri saya wajahnya kurang seger begitu ya. Saya nggak ngerti, tapi waktu berikutnya barulah saya tahu. Rupanya karena dia tinggalnya itu di daerah jalan yang ramai, jadi sudah biasa suka dengan yang ramai dan yang terang begitu. Nah, waktu saya pulang lewatnya jalannya yang gelap, sepi begitu. Jadi di bonceng itu bukannya dia merasa seneng walaupun dekat secara fisik begitu, tetapi itu bukan bahasanya dia. Ngeri-ngeri sedap. Itu sebabnya saya belajar, oke, kalau begitu. Jadi sekarang pulang walaupun mungkin jalannya lebih panjang, tapi cari jalan yang lebar, yang terang begitu, supaya ini rumah yang tadinya pakai lampunya yang kuning begitu diganti dengan yang putih supaya terang begitu. Nah, ini menyesuaikan supaya bisa jadi satu frekuensi. Nah, saya orang introvert. Saya lebih suka kalau lagi sakit itu menikmati kesakitan saya, itu ya. Jadi kalau pusing, nyut itu dinikmati sendiri begitu, walaupun kadangkala sakitnya sampai bisa keluar air mata begitu ya. Itu beda dengan istri saya, frekuensinya lain, gitu ya. Karena apa? Kalau istri saya kalau sakit pengennya saya nemeni, karena bahasa kasihnya di situ, gitu ya. Kalau saya ketika sakit, saya pengennya diam sendirian, itu ya. Nah, istri saya mula-mula nggak ngerti itu. Jadi ketika saya sakit, gimana kamu? Perlu apa? Ya saya makin pusing. Tambah sakit. Makin pusing begitu. Nah, akhirnya saya harus ngomong dulu supaya bisa satu frekuensi. Nah, sekarang setelah satu frekuensi, dia tahu begitu saya sakit, saya masuk kamar, dia jadi polisi. Anak-anak jangan masuk kamar, nggak boleh sama sekali. Biarkan, tapi menderita sendiri begitu ya. Jadi itu frekuensinya supaya sama begitu. Nah, ini yang penting. Jadi bagaimana menerapkan prinsip tadi? Mulailah dengan kedekatan, masuk ke dalam kedekatan hati. Evaluasilah apakah kasih kita itu bisa terus on bersama dengan dia. Lihatlah apakah di dalam on-nya itu betul-betul bisa terfokus. Dan belajarlah untuk bisa menyamakan supaya terjadi satu frekuensi. Oke, mungkin kalau enggak nanti saya lagi ini dari awal lagi sampai akhir. Ya. Oke, makasih. Cukup ya. Sedikit aja tadi istilah suami bilang cekcok. Cekcok itu ada satu istilah yang bagus ya. Cekcok itu adalah ngecek untuk dicocokkan. Oke? Yuk. Kita kalau cekcok, berarti kita itu ngecek untuk dicocokkan. Waktu masa pacaran sampai menikah, itu cekcok itu namanya ngecek untuk dicocokkan, ya. Oke. Ya, kita akan akhiri ya dalam doa. Sudah cukup ya. Oke. Firman dulu ya. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang begitu nyata. Engkau mendekatkan dirimu bukan hanya dengan sembarangan, tapi hatimu yang kau taruh untuk kami. Engkau meletakkan kami seperti biji matamu, begitu dekat, begitu lekat. Terima kasih Tuhan, kami belajar darimu. Untuk kami juga boleh mewujud nyatakan kasih itu dalam relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami dan khususnya dengan pasangan yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan Kau menolong kami untuk terus menguji, supaya kasih kami ini bukan kasih yang sebentar on, sebentar off, tetapi sungguh-sungguh bisa terus on, membuat kasih kami itu terus mengalir. Dan kami perlu Tuhan untuk memampukan kami. Nah, kami bersyukur Tuhan,
Engkau menolong kami, menguatkan kami, mengingatkan, supaya dalam kami mengasihi, kami menaruh orang yang kami kasihi, pihak yang kami kasihi, menjadi tempat yang kami beri ruang yang terbaik, ruang yang terutama. Kasih kami kepadamu membuat kami menempatkanmu menjadi yang utama dalam hidup kami. Kasih kami kepada pasangan kami membuat kami hanya terfokus kepadanya. Dan biarlah Tuhan, kalau kami berkata kami rindu menyenangkan-Mu, biarlah kami boleh satu frekuensi mengerti apa yang menyenangkan-Mu. Tapi juga dengan pasangan kami boleh satu frekuensi mengerti apa yang bisa membuat dia merasakan bahwa kami mengasihi dia. Terima kasih. Mohon Tuhan tolong supaya bukan hanya kami tahu, tapi kami berproses untuk membuat apa yang kami tahu ini menjadi apa yang bisa kami wujudkan, tentunya di dalam pertolongan dan berkat-Mu. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kami serahkan ke Michiko dan teman-temannya. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Yohanes dan juga Bu Wiwi. Terima kasih. Luar biasa sekali ya firman-Nya untuk kita semua Telkomers. Tadi kita diingatkan bahwa kasih harus on, kasih harus fokus. Mari kita mulai fokus untuk mengasihi, dimulai dari circle terkecil kita ya, di keluarga, terutama mungkin di kantor kita juga, ke atasan, ke peers. Kita suka lupa ya Pak Pendeta dan Ibu ya. Mari ini menjadi reminder untuk kita boleh semakin mengasihi circle terdekat kita. Sebelum kita lanjut, kita akan doa syafaat bersama-sama. Teman-teman, kami mohon kesediaan dari Pak Lukas untuk boleh menyampaikan doa syafaat. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih, karena penyertaan Tuhan, Engkau izinkan kami hadir di tempat ini, menikmati persekutuan dan indahnya firman-Mu ya Allah. Terima kasih juga ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kasih-Mu yang begitu besar, begitu luar biasa di dalam hidup kami. Karena Engkau telah mati dan bangkit bagi kami. Kami percaya tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Dan Engkau telah membuktikannya di atas kayu salib. Dan tidak hanya itu saja Tuhan, Engkau menang dengan bangkit. Kami mengucap syukur ya Allah untuk kasih yang sangat besar itu. Dan tolong kami Tuhan, sebagai umat-Mu, tolong kami supaya kami bisa menyatakan, memberikan dan mengungkapkan kasih kami kepada sesama, kepada suami kami, kepada istri kami, anak-anak kami, saudara kami, orang tua kami, rekan kerja kami, dan setiap orang yang kami jumpai, supaya nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyadari di dalam kelemahan dan dosa kami sebagai manusia biasa yang hidup di dalam kedagingan, seringkali kami terdistraksi, kami tidak fokus di dalam mengasihi. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ampun ya Allah. Dan saat ini kami mendoakan buat keluarga-keluarga, khususnya karyawan Telkom Group. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang bergumul di dalam pergumulan menyampaikan kasih di dalam keluarga kami. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang sedang bergumul dengan suami ataupun istri, dengan kasih kepada anak. Kami mengundang Roh Kudus memberikan penguatan. Kami mengundang Roh Kudus supaya setiap pribadi yang sedang bergumul dipulihkan. Sehingga benar Tuhan, dengan kasih yang besar di dalam hidup kami, di dalam hati kami, maka kami bisa meluapkan ya Tuhan kasih itu. Jikalau ada keretakan hubungan, keretakan relasi, kami berdoa kiranya Tuhan yang memulihkan. Tolong kami, ajar kami untuk mau memikul salib dan menyangkal diri, taat kepada Tuhan agar kami mengasihi, bahkan sampai mengasihi orang yang membenci kami.
Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan. Kami umat-Mu, anak-anak-Mu di Telkom Group ini Tuhan. Kami berdoa, memohon kiranya kami diberikan kemampuan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi dengan kasih itu untuk menyatakan kasih di tempat kerja kami. Dan tidak hanya itu Tuhan, kami berdoa kiranya kami dimampukan untuk menjadi terang, menjadi teladan, menyatakan Kristus di tengah-tengah perusahaan kami. Sehingga perusahaan di tempat kami bekerja, nama Tuhan dipermuliakan dan perusahaan ini menjadi berkat bagi bangsa, bagi banyak orang. Tolong kami juga Tuhan untuk tetap setia di dalam pekerjaan, berintegritas di dalam pekerjaan, sehingga kita bisa menjadi teladan bagi mereka yang ada di sekitar kami. Juga pada saat ini kami berdoa bagi perusahaan kami ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah menempatkan kami di Telkom Group. Kami percaya ketika kami ditempatkan di Telkom Group, ada misi Tuhan, ada kehendak Tuhan yang ingin dinyatakan. Dan oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami berdoa sebagai umat Tuhan di Telkom Group. Kami berdoa, mendoakan untuk setiap manajemen Telkom Group diberikan hikmat dan kebijaksanaan memimpin perusahaan ini menuju ke arah yang tepat dan benar, sehingga perusahaan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Dan kami juga mendoakan setiap langkah-langkah strategik yang sedang dilaksanakannya Tuhan dalam proses transformasi Telkom Group menuju strategic holding, kiranya Tuhan yang menolong. Jikalau ada hal-hal yang mungkin membingungkan, biar Tuhan yang bukakan dan menyederhanakannya ya Tuhan. Mungkin ada halangan-halangan, kiranya Tuhan yang menyediakan jalan. Dan tolong kami ya Tuhan sebagai insan Telkom Group, biarkan kami juga turut berkontribusi secara nyata di dalam proses transformasi ini. Dan kami juga mendoakan buat rekan-rekan kami di Telkom Group Tuhan yang mungkin pada tanggal 1 Maret nanti menerima atau termasuk di dalam rekan-rekan yang dalam program pensiun dini. Kami mendoakan mereka supaya mereka dalam masa atau fase selanjutnya di dalam kehidupan, mereka terus mendapatkan visi daripada Tuhan. Mereka mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan Tuhan terus mengarahkan kehidupan mereka. Berkati hidup mereka, berkati kesejahteraan mereka juga Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, Engkau yang mengerti kondisi bangsa dan negara ini Tuhan. Kami sadari begitu banyak krisis yang terjadi, multidimensional, politik, sosial, budaya, ekonomi. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan, memohon belas kasih Tuhan kepada bangsa ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami semua, termasuk mengasihi bangsa ini. Kami berdoa buat pemimpin bangsa ini supaya mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, baik itu dari legislatif, yudikatif, ataupun eksekutif. Kami berdoa ya Tuhan, supaya mereka diberikan kepekaan untuk mendengarkan suara rakyat, derita rakyat yang terjadi pada saat ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dipercayakan posisi di dalam pemerintahan. Berikan keteguhan hati, integritas, dan juga empati ya Tuhan, sehingga mereka menjalankan tugasnya, memunculkan kebijakan dari kebutuhan yang nyata dari yang dibutuhkan oleh rakyat. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang mungkin pada saat ini kekurangan makan, ada di dalam kemiskinan. Kiranya pemerintah dimampukan untuk membuka matanya dan hadir bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang ada di dalam bencana, khusus untuk rekan-rekan kami yang ada di Sumatera. Kira Tuhan juga memulihkan, memakai pemerintahan kami untuk memulihkan setiap daerah, sehingga mereka bisa hidup dengan layak. Terima kasih ya Allah. Sekali lagi kami mohon kepadamu, pakailah kami Tuhan
Kami yang sudah mengalami kasih Tuhan, pakailah kami untuk menyalurkan dan menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih ya Allah, ini doa dan permohonan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami. Amin. Terima kasih Pak Lukas untuk doa syafaatnya. Baik, kita akan sambut firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kolektif kita, dan kita akan bernyanyi bersama Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekali lagi, kita akan menjadi Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan Telkomers yang dikasih oleh Tuhan, kini saatnya kita akan pengumuman kepada Pak Jove dari pengurus Biro Nasional untuk boleh memberikan pengumuman untuk kita semua. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Izin kami, saya Jove Mildi Sinaga, mewakili pengurus Biro Kristiani Nasional, menyampaikan beberapa pengumuman singkat berikut ini. Oke. Ya, udah kelihatan suara saya kedengaran dengan jelas ya? Oke. Yang pertama, jangan lupa isi presensi Bapak Ibu sekalian, baik online maupun onsite, untuk sebagai record kita ya, kegiatan-kegiatan kita, agar dapat menjadi kesaksian juga nih buat perusahaan kita ya. Yang selanjutnya adalah ibadah reguler Telkom Group. Ibadah reguler Telkom Group minggu depan hari Jumat 6 Maret itu diisi oleh ibadah misa Katolik Jumat pertama secara onsite di Telkom Hub. Jadi semua teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang lagi di area Telkom Hub minggu depan diundang, terutama yang umat Katolik ya. Hostnya adalah Mitratel dan PD Telkomsel. Kemudian 2 minggunya lagi, Jumat 20 dan 27 Maret itu tidak ada ibadah karena kita libur ya, bersama dengan libur panjang Lebaran. Nggak terasa ya, udah mau libur panjang Lebaran. Luangkan waktu dan ajak teman-teman kita, baik yang organik maupun yang outsource, juga kalau ada Purna Bakti secara online juga boleh mengikuti. Yang kedua, menara doa. Tidak bosan-bosannya kami mengingatkan dan
mengumumkan tentang menara doa, apalagi tadi seperti kata Pak Lukas ya, kita sedang dalam masa-masa yang cukup kritikal, transformasi organisasi, dan banyak juga pendi gitu ya, pensiun dini. Tentunya ini sedikit banyak membuat ada turbulensi gitu ya di dalam kehidupan masing-masing kita. Dan juga kondisi bangsa negara serta dunia internasional. Maka kami mengundang kita untuk ikut serta dalam menara doa setiap Selasa dan Kamis. Selama bulan puasa ini kita mengikuti jam kantor, kita percepat menjadi jam 16.30 ya. Waktu Indonesia Barat. Wita dan Wit menyesuaikan. Bisa yang ada di sekitar area TLT atau Telkom Hub bisa ikut di lantai 7, Sekretariat Binpro kita, atau boleh juga dari seluruh Indonesia mengikuti via online atau Zoom. Silakan dicatat ya, dan kita umumkan juga di berbagai media sosial atau WA group. Nah, yang terakhir seperti ini juga kita akan adakan seminar Christian Living seperti ini juga ya, tapi temanya sedikit nyambung dengan lebih ke dunia pekerjaan dengan tema budaya bekerja cepat dan efektif. Penyelenggaranya Biro Kristiani Nasional dan kerjasama dengan PD Telkomsel hari Jumat 13 Maret 2026. Jadi sebelum libur ya, kita nanti ada seminar sekali lagi seperti ini juga jam 11.30 sampai jam 13 secara hybrid juga, namun yang on-site-nya nanti di TSO Telkomsel Smart Office di lantai 6 Jakarta. Pembicaranya adalah Pendeta Herulin dari Gereja Reform Injil Indonesia. Teman-teman, silakan dicatat agenda kita. Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada worship leader. Karena Engkau hadir di tengah kami dan di tempat dimanapun anak-anak-Mu yang pada saat ini mengikuti bersama akan ibadah ini. Dan kami mohon akan berkat Tuhan. Maka saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kini terimalah akan berkat Tuhan. Kasih karunia yang boleh kau temukan di dalam Tuhan Yesus. Cinta kasih Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan. Pertolongan dan pimpinan, penguatan, dan tuntunan oleh Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai, meneguhkan, memimpin, dan membawa saudara boleh menjadi berkat sebagaimana saudara diberkati mulai dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Baik, boleh berikan tepuk tangan untuk acara kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, dan kita akan foto bersama. Apakah kita akan di depan aja? Ya, kita semua ke depan ya. Oh, dari depan kita semua tetap di tempat berarti? Atau? Menghadap ke kamera, oh baik. Oke. Tolong diarahin Kakak Manda. Kita boleh merapat Bapak Ibu? Iya. Kita boleh lihat ke arah kamera? Oke. Nah, solutif ya dari tadi. Boleh diputar ya kakak-kakak yang di depan. Masuk semua. Oke.
Gaya Telkom Group. Gaya Bebas Love. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir secara online dan juga offline. Sampai bertemu di acara Binroh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jangan pulang dulu karena kita ada konsumsi dari panitia. Bisa diambil ke belakang Bapak Ibu.